بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemudian dalam hadis berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa anhu radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha al-hinj fa alayhi an yahujja hajjatan ukhra wa ayyuma abdin hajja thumma u'tiq فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. Kata beliau dan dari beliau yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, yang 4 riwayat berturut-turut dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kemudian setelahnya 3 riwayat berturut-turut juga dari Ibnu Abbas. Ya, semuanya 7 riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma sabiyyin hajja, anak kecil siapa saja yang melakukan haji, thumma balagha al-hinj, kemudian dia mencapai usia balik, fa alayhi an yahujja hajjatan ukhra, maka dia wajib untuk haji lagi. Wajib untuk haji lagi. Wa ayyuma abdin hajja thumma u'tiq, dan budak mana saja yang haji kemudian ia dibebaskan, maka dia wajib untuk haji lagi. Ya. Ini kata penulis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi, dan rawi-rawinya semuanya thiqah. Akan tetapi diperselisihkan dalam memarfu'kannya, maksudnya dalam meriwayatkannya secara bersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz wal mahfuz, dan riwayat yang kuatnya bahwa ini mauquf. Maksudnya kalau mauquf dia dari ucapan Ibnu Abbas, bukan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini masih berkaitan dengan masalah pembahasan anak kecil. Sebelum kita lanjutkan hadits ini yang benarnya mauquf seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Ya, dia memang mauquf, sangatnya sahih secara mauquf. Namun datang riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, ya, secara mauquf dari beliau, tapi ini bukan dihukumi mauquf sebenarnya, bisa bermakna marfu'. Ya. Riwayatnya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Ihfadhu anni, la taqulu qala Ibnu Abbas." Ya. Kata Ibnu Abbas, hafallah dari saya, hafal ucapan saya. Dan jangan katakan berkata Ibnu Abbas. Ya, maksudnya ini apa? Ini bahasa lain. Saya sampaikan kalian sebuah ucapan, tapi jangan anggap ini ucapan saya. Ini maksudnya dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma sabiyyin hajja thumma balagh falyahujja hajjatan ukhra. Anak kecil mana saja yang haji kemudian dia balik, maka dia wajib untuk haji lagi. Ya. Baik. Jadi maksud dibawakannya hadis ini oleh Ibnu Hajar ini masih pembahasan berkaitan dengan syarat al-bulugh. Salah satu syarat wajibnya haji, seorang itu harus balik. Telah berlalu bersama kita bahwa kalau anak kecil dibawa untuk melakukan ibadah haji, hajinya syah. Hajinya apa? Syah, dia dapat pahala. Tapi apakah hajinya tersebut telah menggugurkan haji wajibnya, haji Islamnya?
Sebab haji yang pertama disebut haji apa? Haji Islam. Itu yang wajib. Ya, haji yang datang setelahnya itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah, sebagaimana yang akan diterangkan. Nah, jadi maksud dibawakannya di sini oleh Ibnu Hajar. Dan asar dari Ibnu Abbas tegas menunjukkan apabila anak kecil sudah haji, maka ketika dia balik, kewajiban hajinya belum gugur. Dia wajib untuk apa? Haji lagi. Wajib untuk menunaikan ibadah haji lagi. Iya. Baik. Kapan diketahui anak kecil itu balik? Iya. Anak kecil itu balik diketahui dengan 3 tanda. Tanda yang pertama dia mimpi basah. Tanda yang pertama mimpi basah. Tanda yang kedua, apabila telah mencapai umur 15 tahun. Apabila telah mencapai umur 15 tahun. Ya. Tanda yang ketiga, apabila telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Ini 3 tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan untuk perempuan ditambah tanda yang keempat. Tanda yang keempat apabila dia telah haid. Apabila dia telah haid. Ya. Itu yang dimaksud dengan balik. Demikian pula budak. Kalau budak misalnya dia haji kemudian dibebaskan oleh tuannya, maka hendaknya dia haji lagi. Ya. Hendaknya dia haji lagi. Nah, namun para ulama menyebutkan sebuah keadaan. Andai kata seorang misalnya, andai kata seorang misalnya berjalan dari Arafah ke Musdalifah, ya. Begitu tiba di Musdalifah, seorang anak kecil balik, misalnya dia mimpi basah. Seseorang budak dibebaskan oleh tuannya. Ya. Tadi kita katakan harus apa? Ya, harus haji ulang kan begitu. Ini Arafah. Arafah itu bisa wukuf walaupun malam. Ya. Apakah dia boleh balik ke Arafah, wukuf sebentar kemudian jalan? Ya, jawabannya boleh. Dia balik sebentar ke Arafah wukuf. Ya, setelah itu dia balik lagi ke Musdalifah bermalam, dan itu sudah terhitung hajinya, mencukupi haji Islamnya. Jelas ya? Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala dalam riwayat berikutnya, kata beliau anhu radhiyallahu taala anhu, annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Yaqulu, beliau berkata, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha du mahram. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. Kata Ibn Abbas yang mendengar Rasulullah SAW khutbah, beliau berkata, jangan sekali-sekali seorang lelaki bersendirian dengan perempuan, kecuali bersama perempuan itu ada mahramnya. Ya. Ini penjelasan tentang haramnya khulwah, haramnya berduaan dengan perempuan di kantor, di tempat kerja. Dia satu ruangan dengan perempuan, hanya berdua saja. Itu disebut khalwat. Dan ini adalah hal yang haram. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Dan diterangkan dalam riwayat yang lain, illahnya fa inna thalithakum asy-syaitan. Ya, sebab yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiganya adalah apa? Syaitan. Dan larangan di sini menunjukkan makna pengharaman. Mana pengharaman.
Iya. Kemudian kata beliau, wala tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Dan tidak boleh seorang perempuan safar kecuali ia bersama mahramnya. Maka seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar melakukan haji dan saya telah ditetapkan untuk berperang di perang ini dan perang ini. Maksudnya, karena ada kewajiban berangkat berperang, akhirnya dia tidak bisa mengantar istrinya. Maka Nabi SAW berkata, intalik, pergilah kamu dan hajilah bersama istrimu. Maksudnya kamu temani istrimu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Hadis ini muttafaq alaihi dan lafaznya bagi siapa? Muslim. Iya. Hadis ini dibawakan di sini oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan syarat tambahan untuk perempuan dalam mana kemampuan. Di antara syarat mampu bagi perempuan, dia harus punya mahram yang mengantarnya. Harus ada mahramnya kalau ingin berangkat haji. Iya. Sebab Nabi SAW mengharamkan perempuan safar kecuali disertai dengan apa? Dengan mahramnya. Kalau dia tidak punya mahram, ini artinya dia tidak punya kemampuan. Dia belum punya kemampuan. Jelas sampai sini? Iya. Dan ini hadis peringatan dan pelajaran ya, kepada mereka yang bergampangan ya, di dalam masalah ini. Dan keluarnya perempuan, safarnya perempuan melakukan ibadah haji, ini terdapat beberapa keadaan dirinci oleh ahli fikih. Keadaan yang pertama, dia keluar safar sendiri. Ya, keluar safar sendiri dan jalan mengkhawatirkan keadaannya. Jalannya tidak aman. Maka yang seperti ini haram menurut kesepakatan para ulama. Dia keluar melakukan apa? Ibadah haji. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua, seorang perempuan keluar sendiri safar, jalannya untuk safar ini adalah jalan yang aman. Maka ini juga adalah hal yang diharamkan menurut kebanyakan para ulama. Ya. Keadaan yang ketiga, seorang perempuan safar, dia disertai dengan para perempuan yang lain atau orang-orang yang terpercaya. Orang-orang yang terpercaya. Iya. Apakah ini boleh atau tidak? Ini sebagiannya ada yang membolehkan. Ya, dari sisi telah datang dalam sebuah riwayat oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq. Ya. Dari jalan Ibrahim meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu iya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengizinkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir haji yang Umar haji di situ. Beliau izinkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pergi haji. Mereka diantar disertai oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum. Iya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa boleh keluar kalau dengan orang-orang yang dia percayai. Iya. Tapi ini pendapat yang tidak begitu kuat dan keadaan andai kata ini syah apa yang dilakukan oleh Umar, ini adalah keadaan tertentu. Yang pertama yang keluar ini adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iya, diharamkan untuk menikah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ya. Kemudian yang mengantarnya Utsman bin Affan dan siapa? Abdurrahman bin Auf. Iya. Andai kata ini syah, makanya dikatakan bahwa keadaan khusus tidak mempengaruhi hukum. Tidak mempengaruhi hukum. Ya. Maka hukum tetap dalam hal ini bahwasanya perempuan tidak boleh melakukan safar
untuk ibadah haji sekalipun, kecuali ia disertai oleh mahramnya. Kalau ada yang bertanya misalnya, andai kata ada perempuan yang keluar melakukan haji tanpa mahram, apakah hajinya syah? Jawabannya iya, hajinya syah, tapi dia berdosa karena safar tanpa apa? Tanpa mahram. Ya, pertanyaan yang kedua, kalau haji yang dia lakukan bukan haji sunnah, tapi haji yang merupakan haji Islamnya, apakah itu menggugurkan kewajibannya? Jawabannya iya, itu juga telah menggugurkan kewajibannya, sebab hajinya syah, tapi dia berdosa karena apa? Safar tanpa mahram. Kemudian dari riwayat sahabat ini yang minta izin kepada Nabi, menyampaikan bahwa istrinya akan haji dan ia tercatat untuk melakukan perang. Kemudian Nabi perintah sahabat ini untuk menyertai istrinya, berhaji menyertai istrinya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa seorang suami dia wajib menemani istrinya. Wajib menemani apa? Istrinya di dalam melakukan ibadah haji. Iya. Jadi letak silang pendapat di kalangan para ulama, apakah dia wajib, apakah mahramnya wajib menemani perempuan untuk berangkat haji atau tidak. Ini berkaitan dengan masalah wajib tidaknya. Berkaitan dengan masalah wajib tidaknya. Yang dipandang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa tidak ada pendalilan dari hadis yang menunjukkan wajibnya. Ya. Sebenarnya dia adalah mustahab, disunnahkan. Sebab itu dari bab berbuat baik, berbakti kepada istri, berbuat baik kepada istri. Dari bab berbuat baik kepada istri. Nah, jelas sampai sini? Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya meninggalkan jihad karena haji. Ya. Meninggalkan jihad karena haji. Sebab haji itu pada keadaan yang disebutkan di sini itu lebih penting daripada jihad. Kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaika shubruma. Qala man shubruma? Qala akhun aw qaribun li. Qala hajjta an nafsik? Qala la. Qala hujja an nafsika thumma hujja an shubruma. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban wal rajih inda Ahmad waqfuhu. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berkata labbaika asyubrumah. Ini niat ihram. Apa maksud saya? Ini adalah lafaz ihram yang dia baca, lafaz ihram. Dia berkata labbaika asyubrumah. Maksudnya dia haji, menghajikan siapa? Dia berihram mengihramkan siapa? Syubrumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah Syubrumah? Qala akhun aw qaribun li. Ia menjawab, saudara atau kerabat saya. Ya, ragu rawinya. Qala hajjta an nafsika. Maka Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu telah haji untuk dirimu? Ya. Qala la. Ia berkata belum. Qala, maka Nabi menjawab, Nabi berkata hujja an nafsika thumma hujja an syubrumah. Pertama hajikanlah untuk dirimu, kemudian hajikanlah siapa? Syubrumah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan yang rajih menurut Imam Ahmad adalah mauquf. Yang memang betul yang rajihnya hadis ini mauquf sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tapi sanadnya secara mauquf dari Ibnu Abbas sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Ya. Dan dari makna yang terkandung di dalam riwayat yang mauquf ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ini adalah hal yang dipakai. Ya. Hal yang dipakai. Ya. Dan dijadikan sebagai pendalilan. Ya, sebab dari sisi kewajiban seorang hendaknya menunaikan kewajiban dirinya sebelum menunaikan untuk orang lain. Dan hukum yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas di sini
Ini tidak diketahui ada dari sahabat yang menyelisihinya. Tidak diketahui ada dari sahabat yang menyelisihinya. Maka dia adalah sebuah ketentuan hukum yang diterima. Jelas? Maka di dalam hadis ini diterangkan bahwa seorang boleh mewakilkan orang lain untuk menghajikan dirinya. Tapi dengan syarat orang yang akan menghajikannya hendaknya telah menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Ya, ini adalah hal yang disyaratkan. Jadi kapan dia sudah haji, ya, maka dia boleh menghajikan orang lain. Boleh menghajikan orang lain. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan bagaimana seorang menghajikan itu. Ya, kalau misalnya dia haji tamattu, ya, untuk seorang dia berkata labbaik Allahumma umra'an fulan. Begitu setelah tahallul, begitu akan haji lagi, dia talbiyah lagi untuk hajinya, labbaik Allahumma hajjan an fulan. Disebut namanya. Ya, disebut namanya. Ini tuntunannya. Dan di dalam hadis ini ya terdapat bahwa seorang itu apabila melihat dari orang lain ada perkara yang kelihatannya perlu diperbaiki, dia pertanyakan. Ya. Nabi ketika melihat pada sahabat ini, maka ditanyakan kepadanya, siapa syubrun? Agar supaya jelas. Jika dijawab orang lain, karena Nabi bertanya, apakah kamu sendiri sudah haji? Maka diarahkan hukum kepadanya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya mengingkari pada keadaan itu juga. Di suatu keadaan dia melihat seorang melakukan kemungkaran, di keadaan itu juga dia ingkari, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Ini bab amar ma'ruf nahi munkar dan bab saling nasihat menasihati. Ya, dan mengarahkan kepada kebaikan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam hadis yang terakhir di bab yang pertama, kata beliau an radhiyallahu taala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah kataba alaikum al-hajj. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu juga beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, sungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban haji atas kalian. Maka berdirilah Al-Aqra' bin Habis. Dan Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu taala anhu, beliau salah seorang pemuka di tengah kaumnya. Iya. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Qala, "Law qultuha la wajabat." Maka Nabi berkata, andai kata saya mengucapkannya maka wajib. Haji itu cuma sekali. Apa yang lebih dari sekali maka itu adalah tatawwu, itu adalah sunnah. Iya. Dikeluarkan oleh Imam 5. Imam 5 siapa? Abu Daud. Yang pertama kalau katakan 5, yang pertama Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Itu 5. Jadi selain At-Tirmidzi, berarti hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Wa asluhu fi Muslim min hadits Abi Hurairah. Dan asal hadis ini dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah. Iya. Kalau di dalam riwayat Imam 5 ini selain At-Tirmidzi, itu di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Sufyan bin Husain. Dan Sufyan bin Husain ini jelek hafalannya. Tapi ini tidak ada masalah sebab ia punya pendukung. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar isyaratkan asalnya di mana? Di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim konteksnya begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah kepada kami. Faqala ayyuhan nas, qad farada Allahu 'alaikum al-hajj fahujju. Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah kalian.
Faqala rajul, maka seorang lelaki berkata, dan disebut namanya dalam riwayat Muslim. Aqullu ami ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata hatta qalaha thalathan. Maka Nabi diam sampai orang itu bertanya 3 kali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu na'am, law wajabat wa lam istata'tum." Andai kata saya katakan iya, maka dia adalah wajib. Ya, dan kalian tidak akan mampu. Kalian tidak akan mampu. Ya, hadis ini dibawakan di sini oleh penulis. Beliau ingin menunjukkan bahwa kewajiban ibadah haji bagi setiap muslim dan muslimah dalam seumurnya hanya berapa? Hanya sekali saja. Ya. Selain daripada itu, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Maka dikiaskan pula dengannya umrah. Umrah juga dalam seumur hanya sekali saja. Ya, kalau haji saja lebih wajib daripada umrah hanya sekali dalam seumur, maka demikian pula harusnya apa? Umrah hanya wajib sekali dalam seumur. Ya, yang lainnya dihitung apa? Dihitung sunnah. Nah, jadi ini kandungan dari hadis yang mulia ini. Ya, kandungan dari hadis yang mulia ini. Dan di dalam hadis ini terdapat pendalilan bahwa sunnah Rasulullah SAW itu adalah hukum sumber syariat yang kedua. Ya, sumber syariat yang kedua. Nabi berkata, andai kata saya katakan iya, maka akan menjadi wajib. Ya, akan menjadi wajib. Nah, baik. Jadi ini pembahasan tentang masalah keutamaan haji dan siapa yang diwajibkan kepadanya menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi secara global saya ulas bahwa seorang yang wajib, dikatakan wajib menunaikan ibadah haji adalah orang yang terpenuhi padanya berapa syarat? 5 syarat. Yang pertama, dia harus muslim. Sebab orang yang kafir tidak diterima darinya ibadah. Kemudian yang kedua adalah al-aql. Dia punya akal waras. Ya. Bukan orang yang tidak waras, atau orang yang gila. Nah, sebab Nabi SAW bersabda, "Rufi'al aqlam anis thalatha." Ini diangkat dari 3, dan salah satunya anil majnun hatta yafiq, dari orang gila ya sampai dia sadar. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah al-bulugh, harus balik. Ini telah kita terangkan. Kemudian syarat yang keempat adalah al-hurriyah. Ya, bebas, kebebasan, bukan budak. Ini juga telah kita terangkan. Kemudian syarat yang kelima adalah al-istita'ah, kemampuan. Kemampuan apa yang dimaksud? Kemampuan dari sisi materi dan badan. Ya. Baik. Ini yang dikatakan syarat wajibnya seseorang itu menunaikan ibadah haji. Ya. Nah, seorang perempuan misalnya, ya, andai kata dia sedang di masa ihdad misalnya, maka di masa ihdad dia dilarang keluar. Ya, dilarang keluar. Apabila dia ditinggal mati oleh suaminya, dilarang keluar selama 40 malam. Maka larangan keluar ini selama berapa? Selama 4 bulan. Ya. Maka larangan keluar ini berlaku bagi perempuan yang ihdad. Ya. Apabila misalnya dia sudah tercatat, sebentar lagi keluarganya mau berangkat, suami yang meninggal, dia terbentur dengan ihdad, maka di posisi ini dia secara syar'i dianggap tidak mampu, tidak punya kemampuan. Jelas? Walaupun ada mahramnya yang lain akan mengantarnya. Walaupun ada mahramnya yang lain, dia mengantarnya. Ya. Adapun perempuan yang ditalak, ya. Perempuan yang ditalak, dilihat talaknya. Kalau dia talak raj'i, maka ini perkaranya kembali kepada suaminya. Ya. Sebab dia masih status suami. Kalau masih raj'i dan masih di masa iddah. Tapi kalau talaknya talak bain, maka
Di sini seorang perempuan hendaknya menjaga dirinya di atas iddah, menjaga dirinya di atas iddah. Kemudian izin orang tua, izin kedua orang tua di dalam haji itu tidak disyaratkan. Ya. Izin kepada orang tua, demikian pula izin suami. Andai kata suami misalnya tidak mengizinkan, tidak disyaratkan. Andai kata ada mahramnya, saudaranya mengantar, anaknya mengantar, walaupun suaminya tidak mengizinkan, tidak ada masalah. Dia boleh berangkat. Sebab izin suami dan izin kedua orang tua tidak disyaratkan. Jelas ya? Ya kecuali kalau suami misalnya mengancam, kalau kamu tetap berangkat saya akan ceraikan kamu. Ya. Ini lain lagi masalahnya. Ya. Sebab ini kaitannya dengan masalah bahaya yang akan menimpanya. Ya. Dan dia berhak memilih di dalam hal ini kalau khawatir ada hal yang membahayakannya. Nah, baik, kita pindah ke bab berikutnya. Kata penulis rahimahullahu taala, babul mawaqit. Bab tentang al-mawaqit. Al-mawaqit jama dari miqat. Iya. Jama dari miqat. Miqat itu secara bahasa artinya adalah al-hadd. Artinya adalah batasan. Artinya adalah batasan. Dan secara syar'i atau secara istilah al-mawaqit adalah ma huddida wa wuqita lil ibadah min zamanin aw makan. Adalah apa yang ditahdid, dibataskan, apa dijadikan sebagai pembatasan, atau dijadikan sebagai waktu ya, untuk sebuah ibadah, untuk sebuah ibadah. Apakah pembatasannya berupa waktu atau berupa tempat? Berupa waktu atau berupa apa? Tempat. Jadi semuanya tergolong ke dalam mawaqit. Ya, karena itu para ulama mengatakan bahwa mawaqit terbagi dua. Ya. Al-mawaqit jamak miqat, dan miqat itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada miqat zamani dan ada miqat makani. Iya. Ada miqat zamani dan ada miqat makani. Ya. Jelas? Dan di sini penulis rahimahullahu taala di dalam bab mawaqit ini beliau akan menjelaskan tentang miqat makani. Miqat makani berkaitan dengan tempat-tempat. Kalau miqat batasan waktu, itu penjelasan waktu haji. Dari mana? Dari bulan apa sampai bulan apa? Ya. Kalau miqat makani, itu miqat zamani tadi ya. Kalau miqat makani, itu penjelasan tentang tempat. Ya, pelaksanaan ihram itu dari mana? Apa tahu? Pelaksanaan ihram itu di mana saja tempat-tempatnya. Nah, yang diterangkan di dalam bab ini penjelasan tentang miqat apa? Miqat makani. Penjelasan tentang miqat makani. Nah, baik, sebelum saya uraikan tentang ya, miqat makani yang tercantum di sini, saya akan terangkan dulu tentang miqat zamani. Sebab ini tidak dibawakan hadis-hadisnya oleh penulis. Ya, tentang miqat zamani, ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah firman, ya, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Ya, kalimat ashhur ini jamak. Dan ashhur jamak fillah, jamak sedikit. Berarti bulan tertentu, dan sedikit, yang paling sedikit dari jamak itu adalah 3. Adalah 3. Ya. Karena itu waktu pelaksanaan ibadah haji itu pada 3 bulan. Pada bulan Syawal, ya. Yang kedua bulan Dzulqa'dah, bisa dikatakan Dzulqa'dah, bisa dikatakan Dzulqa'dah. Walaupun yang paling pasifnya dikatakan Dzulqa'dah. Kemudian yang ketiga adalah bulan, yang ketiga adalah 10 hari pertama atau 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 malam pertama dari bulan apa? Dzulhijjah. Ini miqat apa namanya? Miqat zamani. Ya, miqat zamani. Dalam artian, ya, andai kata seorang
Andai kata ada seorang yang akan melakukan ibadah haji, maka dia boleh bermula dari bulan Syawal. Dari bulan Syawal misalnya, dia sudah berangkat ke Mekah, dia umrah, dia haji tamattu, maka dia sudah mulai masuk umrah. Umrah ini untuk hajinya. Dia tahallul nunggu sampai apa? Sampai musim haji datang, tanggal 8 Dzulhijjah datang, baru dia ihram untuk apa? Untuk haji. Jelas ya, walaupun menunggu 2 bulan. Ya. Karena batasannya mulai dari apa? Dari Syawal sampai ke 10 malam pertama di Dzulhijjah. Jelas sampai sini? Iya. Ya, seperti misalnya dalam waktu dekat ini, jemaah haji kita akan berangkat. Dan ini masih di bulan apa? Bulan Dzulqa'dah. Iya. Mungkin ada yang sampai ke sana masih akan menunggu lagi sekitar 1 bulan. Sehingga ya setelah 1 bulan baru mereka menunaikan apa? Ibadah haji. Maka ini tidak ada masalah. Sebab dia masuk di bulan-bulan apa? Di bulan-bulan haji ini yang disebut miqat zamani. Ya. Ini faedahnya begini. Sekarang ada orang yang umrah di bulan Ramadan. Dia datang ke Mekah. Saya umrah ini niatnya haji. Ini umrah untuk apa? Haji. Syah atau tidak? Jawabannya tidak syah. Jelas? Ya. Maka kalau dia haji, ihram untuk haji, maka dia haji saja, belum apa? Belum umrah. Ya. Dia haji saja belum umrah. Maka hajinya dihitung haji mufrid, bukan haji tamattu. Jelas? Iya. Dan dikata ada seorang yang ihram pada malam 1 Dzulhijjah, ya, terbenam matahari, terlihat sudah Syawal, hilal bulan Syawal, malamnya dia umrah, dia niatkan haji, syah atau tidak? Hah? Jawabannya ya syah, sebab sudah masuk apa? Sudah masuk Syawal. Sudah masuk Syawal. Itu tidak masalah. Iya. Jadi kalau misalnya ya, dia duduk di Mekah antara waktu-waktu ini, dia sibuk dirinya dengan tawaf, dengan qurubat yang lainnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu adalah hal yang boleh dia lakukan. Ini yang dimaksud dengan miqat apa? Miqat zamani, masa. Kalau dibahasakan di bahasa Indonesia yang bagus mungkin, ya masa pelaksanaan ibadah haji. Ya. Jelas? Sebab kaitannya dengan waktu. Nah, kalau miqat ini yang disebut di sini, ini memang berkaitan dengan tempat-tempat mulai melakukan ihram. Ya, tempat-tempat seorang mulai melakukan ihram. Seseorang niat masuk ke dalam nusuk. Ihram itu harus dengan niat. Dan ini salah satu rukun haji dan umrah. Sebab haji tidak syah, umrah tidak syah, kecuali kalau dia ada niat untuk masuk ke dalam nusuk ihram. Jelas ya? Ya. Ketika dia akan masuk ke dalam nusuk, dia sudah niat masuk ke dalam nusuk, ihramnya dilakukan di mana? Di miqat. Nah, inilah sekarang miqatnya, tempat-tempat melakukan ihram itu akan diterangkan di sini oleh penulis rahimahullah taala, oleh Ibnu Hajar, dengan membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah. Jelas sampai sini ya? Baik, kita mulai baca. Kata beliau rahimahullah taala, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah dal Hulaybah wa li ahli Syam al-Juhfa wa li ahli Najd qarn al-manazil wa li ahli al-Yaman yalamlam kunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghairihinna mimman arada al-hajj wal umrah wa man kana duna dhalika famin haythu ansha hatta ahlu Makkah min Makkah muttafaqun alayh. Iya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan taukid, menetapkan tempat miqat bagi siapa? Di ahli Madinah, bagi penduduk Madinah, beliau tetapkan Dzul Hulaifah. Ini miqat yang pertama bagi penduduk apa? Penduduk Madinah. Namanya apa? Dzul Hulaifah. Ya, ini miqat yang pertama. Wa li ahli Syam al-Juhfa. Dan bagi penduduk Syam, miqatnya adalah al-Juhfa.
Ini tempat yang kedua disebut dengan nama apa? Al-Juhfa. Kata beliau, wali ahli Najdin qarnal manazil, dan bagi penduduk Najd, bagi penduduk Najd, mikotnya dari arah qarnal manazil, atau dari tempat yang bernama qarnul manazil. Ini saya akan terangkan ya, lebih rinci. Ya, ini bagi tempat yang ketiga sudah, qarnul manazil. Kemudian yang keempat, wali ahli Yaman Yalamlam, dan bagi penduduk Yaman mikotnya adalah Yalamlam. Ini nama mikot yang keempat, yaitu apa? Yalamlam. Ini 4 nama. Akan disebutkan nama yang kelima nanti. Ya. 4 nama. Ya. 4 mikot, tempat melakukan ihram yang disebutkan. Kemudian Nabi jelaskan hukum. Hunna lahunna. Mikot-mikot ini bagi mereka. Maksudnya bagi penduduk mikot ini. Ya. Bagi penduduk mikot ini mikotnya. Waliman ata alaihinna min ghairihinna. Mikot bagi penduduk negeri itu, dan mikot bagi siapa yang datang melalui mikot tersebut yang bukan merupakan penduduknya. Bukan merupakan penduduknya. Jadi kalau Dzul Hulaifah penduduk Madinah ke belakang, siapa yang lewat ke Dzul Hulaifah, semuanya itu yang menjadi apa? Mikotnya. Jelas sampai sini? Ya. Misalnya Qarnul Manazil di Taif, Qarnul Manazil di Taif. Ya. Qarnul Manazil, maka ini adalah mikot penduduk Taif. Jelas? Dan siapa yang berada di belakang? Daerah Taif. Wilayah Taif. Siapa sih yang berada di belakangnya, dari penduduk Riyadh, penduduk Dammam sampai masuk ke Amman, masuk ke Bahrain, semuanya tercatat di dalamnya. Ya. Jelas ya? Demikian pula misalnya Yalamlam. Yalamlam adalah mikot, sekarang dikenal dengan nama As-Sa'diyah. Ya. Maka ini mikot bagi penduduk Yalamlam, dan siapa yang masuk dari arah itu. Sebab ini ke arah selatan. Maka penduduk Samita, penduduk Jizan dan tempat Syekh Ahmad An-Najmi, penduduk Yaman semuanya lewat situ. Ya. Bahkan Indonesia juga lewatnya dari situ. Dari atas sudah. Ya. Dari Yalamlam. Jelas ya? Sebab kita dari arah Ka'bah, kita di arah selatan Ka'bah. Di arah selatan. Jelas? Baik. Jadi ini makna mikot ini bagi penduduknya dan siapa yang mendatanginya. Ya. Mendatangi mikot tersebut dari selain penduduknya. Tapi disyaratkan mimman aradal hajj wal umrah, dari orang yang ingin apa? Haji dan umrah. Jadi kalau dia datang bukan untuk haji dan umrah, datang untuk berdagang, misalnya, datang untuk sebuah keperluan, ya, maka tidak harus dia apa? Dia ihram. Sebab ini bagi siapa yang ingin apa? Haji dan umrah. Kemudian kata Nabi menjelaskan hukum dia. Wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha. Siapa yang kurang daripada itu? Ya, maksudnya kurang dari mikot, dia lebih dekat ke Mekah. Dia sudah mengarah ke mana? Sudah melewati mikot, sudah mendekati Mekah. Ini artinya dia kurang dari mikot. Ya, kalau dia kurang dari mikot, min haitsu ansha, maka dari tempatnya masing-masing. Misalnya penduduk Jeddah sekarang. Jeddah sudah keluar dari apa? Mikot. Walaupun ada sebagian yang mengatakan sejajar dengan mikot ini, tapi dia sudah di luar. Masuk setelah Jeddah sedikit. Ya. Di wilayah misalnya orang yang tinggal di Tan'im sudah keluar dari Mekah, bukan tanah haram. Jelas? Ya, bukan tanah haram. Walaupun masuk dalam wilayah provinsi Mekah untuk pemerintahan Saudi. Ya. Tapi dia sudah bukan tanah haram. Demikian pula yang tinggal di Jarana, dia ihramnya dari tempatnya masing-masing. Ihram untuk apa ini? Untuk haji. Sampai penduduk Mekah, kalau ihram untuk haji dari mana? Dari tempatnya, di rumahnya. Seorang punya rumah di Mekah, ya. Anggap dia punya rumah misalnya di Jalan Aziziyah, jalan yang sangat terkenal di Mekah. Ya. Dia punya rumah di sana, maka dari rumahnya di Aziziyah dia mikot.
dia pakai pakaian ihram, sudah. Dia ihram. Kemudian baca ihlalnya, labbaik Allahumma hajjan, jalan. Selesai. Jelas sampai sini? Hadis ini kata penulis rahimahullahu taala muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, pendekatan dari hadis ini sejumlah perkara. Yang pertama, penjelasan tentang miqat. Penjelasan tentang apa? Miqat. Miqat makani, tempat-tempat melakukan ihram. Memulai melakukan ihram. Iya. Yang pertama adalah Dzul Hulaifah. Ini bagi penduduk Madinah ke belakang. Kenapa dinamakan Dzul Hulaifah? Dia dulu lembah. Dzul Hulaifah ini lembah. Di situ ada sejenis pohon disebut dengan nama Hulaifah. Makanya disebutlah lembah ini dengan nama Dzul Hulaifah. Jelas? Dan sekarang Dzul Hulaifah ini disebut dengan nama, dikenal dengan nama Bir Ali. Ya. Bir Ali. Orang Indonesia bilang Sumur Ali. Jelas? Ya. Atau Abyar Ali dalam bahasa Arab. Sudah masyhur di lisan manusia dengan nama itu. Ya. Kalau di nama dalam hadisnya disebut dengan nama apa? Dzul Hulaifah. Iya. Jelas? Saya lihat di apa namanya? Di papan nama ya, masih ditulis lengkap semuanya. Dzul Hulaifah disebut juga Bir Ali-nya. Ya. Jelas? Ini yang disebut dengan nama Dzul Hulaifah. Ini mikotnya penduduk Madinah. Dan ini mikot yang paling jauh dari Mekah. Mikot yang paling jauh dari Mekah. Ya. Kalau di masa dahulu dihitung dengan marahil. Di antara Mekah dan Madinah jaraknya 8 marhalah. Ya. Satu marhalah ini ada tak silam mendapat tentang berapa ukurannya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin memandang satu marhalah itu 1 hari 1 malam. Ya, kalau 8 marhalah perjalanan berapa? 9 hari, 8 hari, 8 malam. Ya, tapi datang dalam sebagian riwayat hadis dalam As-Sahihain, Nabi SAW berangkat dari Dzul Hulaifah 5 hari sebelum selesainya Dzul Hijjah. Berarti tanggal berapa? 5 hari sebelum selesainya Dzul Qa'dah. Berarti tanggal berapa? Tanggal 25 Dzul Qa'dah beliau berangkat. Dan tiba beliau di Mekah 4 malam setelah lewatnya 4 malam yang sudah lewat di bulan Dzul Hijjah. Berarti sudah tanggal berapa? Tanggal 4. Ya, semuanya berapa? Ya, 8 atau 9. Kalau bulannya 30 hari berarti 9 hari. Kalau bulannya 29 saja berarti 8 hari. Kan begitu? Ya. Kalau diukur dengan kilometer, ya sekarang sudah diaspal, bukan lagi hitung perjalanan sehari semalam. Itu perjalanan orang yang menunggang kuda atau menunggang apa? Menunggang onta, perjalanan muwajah. Ya. Kalau sekarang dihitung dengan kilo, itu 450 kilo jaraknya. 450 kilo. Baik. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah Al-Juhfah. Ini mikotnya penduduk Syam. Mikotnya penduduk Syam, penduduk Mesir yang datang dari arah Syam, dari arah Amman, dari arah Damaskus, dari arah Mesir. Ya. Sebab mereka datang lewat laut. Orang Mesir datang lewat laut. Demikian pula siapa yang datang dari arah Maghrib yang melewati laut, ya, yang mereka melewati negeri penduduk Syam, maka mikotnya pasti di mana? Di Juhfah. Mikot mereka berada di Juhfah. Dan Juhfah ini sekarang dikenal apa? Sekarang ini manusia ihramnya dari Rabigh. Rabigh ini dekat dari Juhfah. Ya, dekat dari Juhfah. Jelas ya? Dan ini jauhnya dari Mekah 183 kilo. 183 kilo. Kemudian mikot yang ketiga yang disebut di sini adalah mikotnya penduduk Najd. Ini di Taif. Disebut dengan nama Qarnul Manazil. Ya. Sekarang disebut dengan nama As-Sailul Kabir.
Orang kenal dengan nama As-Sail Al-Kabir. Kalau kita masuk di kota Taif, nampak ada As-Sail Al-Saghir, kemudian As-Sail Al-Kabir. Dia di Sail Al-Kabir. Ya. Ya, orang kenalnya dengan nama As-Sail Al-Kabir. Tapi nama dahulunya adalah apa? Qarnul Manazil. Nama dahulunya adalah Qarnul Al-Manazil. Dan ini adalah mikot yang paling dekat ke Mekah. Jaraknya sekarang dengan ukuran kilo hanya 75 kilo saja. Ya, hanya 75 kilo. Nah, baik. Ini mikotnya penduduk Taif dan siapa yang masuk dari arah itu? Ya, masuk dari arah situ saya sudah terangkan tadi. Penduduk Riyadh, ya, yang masuk dari Jubail, dari Dammam, semuanya lewat situ. Ya. Dari arah apa? Mikot ini. Mikot Qarnul Manazil atau Sail Al-Kabir. Kemudian yang keempat kata beliau wali ahli Yaman Yalamlam. Dan bagi penduduk Yaman ada mikot namanya Yalamlam. Yalamlam ini disebut sekarang dengan nama As-Sa'diyah. Disebut dengan nama As-Sa'diyah. Ya. Dan disebut juga dengan nama Tariqus Sahil. Tariq As-Sahil. Ini jaraknya dari Mekah 92 kilo. Jaraknya dari Mekah 92 kilo. Iya. Baik. Ini mikot-mikotnya. Sudah berapa mikot ini? Hah? Sudah 4. Ada mikot yang kelima. Sebelum kita lengkapi pembahasan hadis Ibnu Abbas, kita baiknya baca dulu riwayat-riwayat setelahnya supaya kita selesaikan pembahasan mikot. Kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq data irqin. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi taukid untuk penduduk Irak. Diberi taukid apa? Dijadikan mikotnya adalah datu irq. Ini mikot yang kelima. Iya. Apa yang disebut dengan nama datu irq. Dan ini bagi penduduk Irak. Ya, di dalam riwayatnya. Nah, datu irq itu jauhnya dari Mekah sekarang 94 kilo. 94 kilo. Jadi kalau diukur dari yang paling jauhnya, yang pertama Dzul Hulaifah, kemudian apa? Kemudian Juhfa, kemudian Datu Irq, kemudian Yalamlam, kemudian yang paling dekatnya adalah Qarnul Manazil atau Sailul Kabir. Ya, ini dari ukuran jarak. Iya. Baik. Dan ini subhanallah dari hikmah syariat penentuan miqat ini. Sebab siapa saja yang datang dari penjuru dunia mana saja dia datang, pasti dia tidak keluar dari 5 miqat yang ditaukid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ya. Dan ini dari hikmah syariat. Nah, tapi hadis Aisyah yang di sini tentang Datu Irq ini ada pembahasan. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Aflah bin Humaid. Imam Ahmad menjadikan riwayat ini sebagai riwayat yang munkar dari riwayatnya Aflah bin Humaid ini. Karena itu Ibnu Hajar mengisyaratkan, kata beliau wa asluhu inda Muslimin min hadits Jabir illa anna rawi syak fi raf'ihi. Asalnya di dalam Sahih Muslim dari Jabir, tapi rawinya syak tentang marfu'nya. Wa fil Bukhari dan dalam Al-Bukhari anna Umar huwa alladhi waqata data irq. Dan ini menyelisih Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari Umar yang mentaukid datu irq. Ya bukan dari Nabi. Siapa yang mentaukidnya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa inda Ahmad wa Abi Daud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-masyriqi al-aqiq. Ya, al-aqiq.
Dan di sisi Imam Ahmad dan Abi Daud dan At-Tirmidzi, dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Nabi memberikan miqat bagi penduduk masyrik. Penduduk masyrik ini penduduk wilayah timur. Diberi miqat al-aqiq. Al-aqiq ini dia berdekatan dengan Datu Irq. Jaraknya dari Datu Irq sekitar 20 kilo. Sekitar 20 kilo. Ya. Namun hadis ini ya, dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini, beliau hanya ingin menjelaskan kelemahannya. Sebab ini hadis lemah. Imam Muslim melemahkannya di dalam kitabnya At-Tamyiz. Ya. Ada Yazid bin Abi Ziyad dalam sanadnya, rawi yang lemah dan sanadnya terputus. Ya, baik. Jadi dari sini mungkin bisa agak lengkap pembahasan kita bahwa kalau kita katakan miqat yang pastinya dari Nabi tempat. Datu Irq itu apakah dari Nabi yang menentukan? Jawabannya ini riwayat, dari sisi riwayat diperselisihkan. Tapi Umar bin Khattab telah pasti dalam Sahih Al-Bukhari, beliau menjadikannya sebagai miqat. Apakah itu ijtihad dari Umar? Jawabannya Allah alam, tapi para sahabat tidak ada yang menyelisihinya. Tidak ada yang menyelisihinya. Ya. Maka ini sudah merupakan keputusan tepat yang harus dipegang. Karena itu siapa yang menyimpulkan bahwa miqat ada 5, tidak ada masalah. Silakan disimpulkan bahwa miqat ada berapa? Ada 5. Ya. Kalau diurut dari yang paling jauhnya apa? Dzulhulaifah, kemudian Al-Juhfa, kemudian Datu Irq ini, kemudian Yalamlam, kemudian As-Sailul Kabir atau Qarnul Manazil. Iya. Jelas? Ini 5 miqat. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kunna lahunna." Miqat ini lahunna, bagi mereka. Bagi siapa yang merupakan penduduk miqat ini. Waliman ata alaihinna. Ya. Dan siapa yang mendatangi miqat ini. Ini pembatasan, penyebutan ya. Bahwa seorang yang ingin melakukan ihram, dia ihram dari miqat. Kapan dia ihram sebelum miqat? Ya. Maka ini namanya dia tidak masuk di dalam menjalankan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Iya. Jelas sampai sini. Siapa yang lewat dari miqat, maka dia harus kembali ke miqat. Harus kembali ke mana? Ke miqat. Iya. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai miqat, diberi taukid kepastian, maka ini menunjukkan wajibnya untuk memulai ihram dari miqat-miqat tersebut. Wajibnya untuk memulai ihram dari miqat-miqat tersebut. Karena itulah siapa yang sekarang ini kebiasaan jemaah haji, ini sudah kartu umum. Ya. Biasanya kalau gelombang kedua itu langsung ke Mekah. Ya, kebanyakan jemaah haji, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka semua. Ya, kebanyakan mereka nanti pakaian ihramnya di mana? Di Jeddah. Turun dari pesawat, baru mandi semua di bandara. Ya. Ihram dari mana? Dari bandara. Ini melewati miqat namanya. Ya, padahal di atas pesawat diumumkan sebentar lagi kita akan melewati miqat Yalamlam. Ya. Saya nggak tahu ya kalau di pesawat apa namanya Garuda. Ya. Garuda kayaknya diumumkan. Kemarin saya diumumkan. Iya. Tapi kalau di pesawat Saudi ya, itu pasti keharusan. Saya nggak tahu kalau pemerintah punya peraturan untuk seluruh maskapai yang masuk di musim haji ke Jeddah diberi peraturan untuk mengumumkan. Iya. Jadi biasanya dari sisi teknis mudah. Seorang sudah pakai ihram, ya. Dari negerinya, kalau memang sulit pakai pesawat, nggak ada masalah. Iya. Dia pakai dari bandara yang dia akan berangkat. Dia berangkat dari Solo ini, dia pakai dari bandara. Atau dari rumahnya tidak ada masalah. Dia pakai ihram, dia berangkat ke bandara. Ya. Nggak usah malu-malu. Ya. Atau di Solo ini kok lain sendiri. Ya. Yang lainnya masih pakai jas-jas indah. Ya. Dia sudah pakai ihram. Nah,
So, yang menjadi masalah mandinya. Dan kalau dia ingin berbeda, ya mungkin dia bisa mandi di rumahnya, mandi ihram, terus dia pakaian biasa. Nanti di atas pesawat dia sudah siapkan kain ihramnya. Begitu dekat dari miqat, ya, dia ganti pakaian saja, tidak perlu mandi. Kan begitu? Ya. Jelas ya? Yang jelas masalah mandi itu sunnah. Ya. Yang jelas bagaimana dia ihram dari miqat. Ya. Jadi umumkan ketika akan mendekati miqat, dalam waktu 15 menit lagi, ya, kita akan mendekati miqat. Ya, hitung 15 menit lagi. Pas 15 menit ihram. Jelas? Dia baca ihramnya. Ya. Kalau dia ingin tidak terlambat, khawatir misalnya 14 menit, tidak apa-apa diambil. 14 menit supaya agak hati-hati. Jelas sampai sini? Ya. Jadi ini kaitannya dengan masalah miqat. Nah, siapa yang melanggar dalam masalah ini? Harusnya siapa yang ihram dari Jeddah, itu artinya dia telah melanggar kewajiban. Ya. Dia telah meninggalkan sebuah kewajiban. Dan ini keharusannya dia bayar dam. Keharusannya dia bayar apa? Bayar dam. Dan ini akan kita jelaskan rincian hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah membayar dam. Sebab ini juga masalah yang ya, sangat banyak kerancuan di kalangan jemaah haji dalam memahaminya. Ya. Dan subhanallah kadang pembina-pembinanya ya, tidak mengerti tentang masalah dam ini. Sedikit-sedikit kamu kena dam. Sedikit-sedikit kamu kena dam. Ya, sampai saya pernah ketemu dengan seorang jemaah umrah. Pas lagi makan mereka cerita sama kawan-kawannya, cerita bahwa ustadznya mengharuskan dia bayar dam 3 kali. Ya, kena dam 3 dia. Ya, kenapa? Karena dia pakaian ihram lupa. Pakai lagi ihram, dia lupa pakai baju kaos. Ya, lupa pakai kopiah. Jadi sudah kena 2. Ya. Terus yang ketiganya saya lupa kena apa dia, kena yang ketiganya. Ya. Ya. Itu karena lupa. Perhatikan. Dan orang yang lupa sudah beda bentuknya. Yang sepertinya tidak ada kena dam karena dia lupa. Kalau dia lupa dia lepas saja, selesai. Kalau dia tahu dia pakai, nah itu baru kena. Ya, melakukan pelanggaran. Tapi ini lupa. Kena dam 3. Ya. Kena dam 3, subhanallah. Nah, baik, maka ini perlu dipahami fikih. Ya. Walaupun misalnya seorang, ya, saya akan berusaha mendekatkan bagaimana kaidah-kaidah untuk memahaminya dengan mudah. Ya. Tapi paling tidak seorang bisa mengenal bahwa di dalam praktek pelaksanaan ibadah haji itu ada kesalahan-kesalahan yang sering berkembang di tengah jemaah haji yang perlu kita ketahui. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairihinna mimman arada al-hajj wal umrah, dari orang yang hendak melakukan haji dan umrah. Ya. Hendak melakukan haji dan umrah. Ya, kalau dia masuk tujuannya bukan untuk haji dan umrah, tujuannya dia kunjungi sanak saudaranya. Ya, tujuannya dia masuk misalnya untuk bekerja, tujuannya dia masuk untuk berdagang, ya, bukan untuk haji atau umrah, maka ini dia tidak ada kewajiban untuk ihram. Jelas ya? Wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha. Dan siapa yang di bawah itu kurang dari miqat, maka dari tempatnya masing-masing. Ya. Dari negerinya, dari tempat tinggalnya masing-masing. Iya. Ini saya sudah terangkan tadi. Beberapa ya, penduduk seperti penduduk Jeddah, penduduk Tan'im yang berada di belakangnya, ya, penduduk Tan'im sekarang masuk ke ini ya, bukan Jeddah ya, Jeddah misalnya, atau penduduk ya Tan'im juga di belakang Miqat. Kemudian penduduk Ju'rana atau dia di bagian Arafah, ya, sekitar itu. Maka ini semuanya dari tempatnya masing-masing.
Mereka ihram dari tempatnya masing-masing. Ya. Kata beliau, hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai penduduk Makkah dari Makkah. Ya. Khusus berkaitan dengan penduduk Makkah dari Makkah ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Ini apakah hukum ini berkaitan untuk haji dan umrah, atau dia khusus untuk umrah saja, khusus untuk haji saja, umrah tidak? Ya. Jadi kalau misalnya umrah, penduduk Makkah mau umrah bukan haji. Ya. Dia ingin umrah misalnya, apakah dia hanya pakai ihram di rumahnya, setelah itu dia berangkat ihram, berangkat tawaf, kemudian sa'i, cukur, kemudian selesai? Ya. Nah, ataukah dia harus keluar ke tanah halal, bukan di tanah haram? Mekah itu seluruhnya disebut tanah apa? Tanah haram. Ya. Haram itu dari makna bahasa, tanah yang terjaga. Tanah yang apa? Terjaga. Sebab di dalam Mekah terdapat sejumlah hukum, sejumlah perkara tidak boleh dilanggar. Tidak boleh mencabut tanamannya, tidak boleh memotong pepohonannya, ya, tidak boleh menumpahkan darah di dalamnya, sebagaimana yang akan datang insyaallah dalam hadis-hadis yang akan diterangkan oleh penulis. Ya, ketika memasuki Mekah, disebut tanah haram. Di luar Mekah disebut tanah halal. Tanah apa? Tanah halal. Ya, dipahami ya istilahnya. Ya, siapa tahu ada yang pakai istilah Indonesia. Loh, tanahnya haram. Kenapa? Haram di apa? Haram dijual? Haram dimakan? Ya, bukan itu yang saya maksudkan. Haram dari makna bahasa, secara bahasa apa? Bahasa Arab. Kan begitu? Ya. Baik. Jadi khusus untuk penduduk Mekah di sini, ini oleh para ulama al-muhaqqiqin dirinci hukumnya. Kalau dia haji silahkan dari rumahnya pun tidak ada masalah. Tapi kalau umrah, penduduk Mekah dia harus keluar dulu ke tanah halal. Harus keluar dulu kemana? Ke tanah halal. Kemudian setelah itu baru dia boleh melakukan ihram dari tanah halal tersebut. Dia melakukan ihram dari tanah halal tersebut. Ya, dalilnya adalah hadis tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dimaklumi mungkin akan datang sebagian hadis menjelaskan bahwa Aisyah ketika beliau akan memasuki Mekah, beliau haid. Ya, sebelum tawaf beliau haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya agar supaya meniatkan umrahnya masuk ke haji. Ya. Masuk ke haji. Jadi beliau bukan haji tamattu. Ya, beliau masuk ke haji saja. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, karena tidak boleh tawaf, beliau hanya melakukan haji. Setelah haji, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kalian semua sudah pergi dengan pahala haji dan umrah. Saya hanya dapat pahala haji saja. Ya. Maksudnya tidak ada umrahnya untuk Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Aisyah, untuk mengantar Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan apa? Melakukan umrah, diantar ke Tan'im untuk melakukan apa? Umrah. Sebab Tan'im ini sudah keluar dari tanah apa? Tanah haram, perbatasan. Ya. Perbatasan tanah haram. Mekah itu secara diliputi ada beberapa perbatasan. Ada Tan'im, ada Ji'rana, ada Arafah. Ya, orang Indonesia mungkin kenalnya cuma Tan'im saja. Ya, sebab sedikit-sedikit ada di Tan'im muncul. Ya, umrah. Dan ini termasuk kesalahan yang perlu diingatkan. Walaupun ada sebagian yang memfatwakan, ya, tapi seorang dididik untuk melihat apa yang paling sunnah untuknya, paling afdal. Ya. Dari kebiasaan jemaah haji kita, kalau misalnya haji tamattu itu masuk dulu ke Mekah. Masuk ke Mekah umrah. Setelah umrah tahallul, halal kembali, pakaian biasa, ya semua pelanggaran ihram ya sudah tidak berlaku lagi. Boleh dia lakukan. Terus dia tahallul sampai nanti haji tanggal 8 Dzulhijjah. Di masa tahallul ini mereka gunakan untuk umrah berulang kali. Keluar ke Tan'im, umrah. Keluar ke Tan'im, umrah lagi.
sampai ada dalam sehari 5 kali umrah. Ya. 5 kali umrah. Ini bukan cuma jemaah haji kita. Mungkin selain Indonesia lebih parah lagi. Ya. Lebih parah lagi. Saya nggak pernah ketemu langsung ada orang yang minta fatwa. Ya. Tapi ada teman-teman yang cerita. Ada seorang yang datang minta fatwa. Ya. Yang namanya umrah itu kan harus potong rambut, iya kan? Ya. Harus potong rambut. Dia datang umrahnya rambutnya dipangkas sedikit sih. Ya. Nggak saya halal. Umrah lagi pangkas sedikit lagi. Halal kan begitu. Rambutnya terus dipangkas, habis rambutnya. Ya. Habis rambutnya. Dia datang bertanya, ya Syekh, saya sudah sehari ini sudah umrah berapa kali ya? Sudah 5 atau berapa kali umrah dalam sehari ini. Sekarang rambut saya sudah habis. Ya. Kemarin karena rambut saya habis, saya mulai potong jenggot saya. Dia perhatikan. Ya, jenggot saya juga sudah hampir habis. Lalu apa yang saya potong? Mana? Sampai bertanya seperti itu. Ya. Ini disebabkan karena kesalahan ini. Kalau kita perhatikan konteks hadis, ya, perhatikan yang Nabi memerintah Abdurrahman bin Abi Bakar mengantar saudara perempuannya Aisyah, ya, mengantar saudara perempuannya Aisyah radhiyallahu taala anha ke Tan'im agar supaya Aisyah untuk umrah. Kan begitu? Yang menjadi pertanyaan Abdurrahman bin Abi Bakarnya sendiri, beliau umrah atau tidak? Hah? Jawabannya beliau tidak umrah. Kan begitu? Hatta yang lainnya Nabi SAW yang memerintah Aisyah untuk umrah. Apakah beliau juga umrah? Jawabannya beliau sendiri tidak umrah. Ya. Kalau kita dengar alasan jemaah ini kan, ya sekali seumur kita haji, belum tentu kita mampu datang lagi haji. Ya, kita umrah lah banyak-banyak. Ada umrah untuk dirinya, orang tuanya, untuk kakeknya, untuk buyutnya. Ya. Macam-macam dia umrah lah. Ya. Ini termasuk kesalahan yang hendaknya diperbaiki. Seorang ketika melakukan safar dalam sebuah perjalanan, dalam perjalanan tersebut dia umrah sekali saja. Ya. Kecuali kalau keadaannya seperti Aisyah, tidak ada masalah. Ini Aisyah keadaan khusus, dia masuk dengan apa? Ya. Tadi dia ingin tamattu, umrah dengan haji. Akhirnya menjadi haji saja karena beliau haid. Ya. Menjadi haji saja karena beliau haid. Maka untuk mendapatkan pahala umrah, beliau keluar ke tanah halal agar supaya melakukan umrah. Kalau keadaannya seperti Aisyah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Ya. Iya. Maka ini hal yang tampil hendaknya diingatkan tentang kesalahan-kesalahan yang kadang terjadi. Ya, walaupun tidak sampai ke derajat kita katakan haram misalnya atau tidak syah, tidak ke derajat itu, tapi kebatasan dia menyelisihi yang afdal, ini jelas menyelisihi petunjuk as-salaf, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah ini. Baik. Ya. Nah, kalau misalnya penduduk Syam, dia ke Madinah dulu, ya. Apakah dia harus balik lagi ke Syam? Hah? Kemudian ke Madinah. Sekarang ada penduduk Syam, dari Syam dia naik pesawat ke Madinah. Ya. Di Madinah ada miqat, yaitu apa? Dzul Hulaifah. Apakah dia harus balik ke Syam kalau dia mau ihram? Jawabannya tidak. Sepanjang dia sudah di Madinah, maka boleh dia miqat dari mana? Dari Madinah. Ya. Demikian pula jemaah haji yang di gelombang pertama. Kalau jemaah haji kan kita 2 gelombang. Gelombang pertama itu langsung ke Madinah. Ya. Gelombang kedua langsung ke Mekah. Ya, gelombang pertama 8 hari di Madinah, setelah itu baru ke Mekah. Gelombang pertama insya Allah lebih baik untuk ini. Ya. Cuman yang diluruskan niatnya. Jadi dia memang dari rumah keluar memang niat untuk haji dan umrah. Tapi tatkala dia akan ke Madinah, dia jangan meniatkan menuju ke Mekah. Meniatkan menuju ke mana? Ke Madinah. Sebab kalau dia meniatkan menuju ke Mekah, maka dia harus ihram dari mana? Dari atas pesawat. Ya, sebab ini kaitannya mimman arada al-hajj wal umrah, bagi siapa yang menghendaki haji dan umrah. Jelas sampai sini ya? Ya. Baik, ini pembahasan yang berkaitan dengan miqat. Kemudian pembahasan berikutnya
Kata penulis rahimahullahu taala, ya. Baik, kita baca satu bab lagi. Insyaallah kita akan selesaikan pembahasan ini dalam 2 hari. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, bab wujuhul ihram wa sifatih. Bab tentang wujuh al-ihram. Al-wujuh jamak dari wajh. Ya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah bab tentang bentuk-bentuk ihram, bentuk-bentuknya. Wa sifatih. Bentuk-bentuknya dan sifati itu artinya pensifatannya. Tata cara dan kaifiyat pelaksanaannya. Itu maksudnya. Ya, kalau kita terjemah bab bentuk-bentuk ihram dan tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaannya. Nah, di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ama hajjatil wada, pada tahun haji wada. Pada tahun haji wada. Dikatakan haji wada sebab Nabi berkata, la'alli la alqakum ba'da ami hada, barangkali saya tidak menjumpai kalian lagi setelah tahun ini. Karena itu dia dikatakan sebagai haji wada, ya, haji perpisahan. Ya, dia adalah awal haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhir haji beliau menurut pendapat yang terkuat. Ada yang mengatakan bahwa beliau haji sebelum ini, tapi yang tepatnya bahwa beliau ini merupakan awal hajinya. Nah, ya. Kharaja ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah ama hajjatul wada, dan disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa mereka keluar itu pada 5 hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah, yaitu tanggal 25 Dzulqa'dah mereka keluar ini. Dan saya sebutkan tadi bahwa mereka sampai bukan 5 hari tersisa, 5 malam tersisa. Ya. Dan di dalam saya sebutkan tadi dalam kelanjutan riwayat, beliau tiba pada 4 malam tersisa dari bulan 4 malam yang sudah bermula dari bulan Dzulhijjah. Tanggal 4 atau malam yang keempat beliau sudah tiba, dia di Mekah. Nah, kata Aisyah di sini menjelaskan bagaimana bentuk-bentuknya. Ya, kata beliau, faminna man ahalla bil umrah. Ya, di antara kami ada yang ihlal dengan umrah. Ya, kalau dikatakan ihlal dengan umrah, maksudnya dia membaca ihramnya dengan umrah. Dia baca labbaik Allahumma umrah. Ya. Faminna man ahalla bi hajjin wa umrah. Di antara kami ada yang ihlal dengan haji dan umrah. Sekaligus haji dan umrah dia gabungkan. Wa minna man ahalla bi hajjin, dan di antara kami ada yang ihlal dengan haji saja. Dengan haji saja. Ya. Kata beliau, wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ihlal dengan apa? Dengan haji. Wa amma man ahalla bi umrah fa halla. Adapun orang yang ihlal dengan umrah, dia telah halal. Maksudnya setelah umrahnya selesai dia menjadi halal. Wa amma man ahalla bi hajjin aw jama'a al-hajj wa umrah falam yahillu hatta kana yaumun nahar. Adapun orang yang ihlalnya dengan haji atau dia menggabungkan antara haji dan umrah, mereka tidak tahallul, tidak menjadi halal nanti kecuali setelah hari nahar. Hari nahar tanggal berapa Dzulhijjah?
Tanggal 10 Dzulhijjah. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ini hadis untuk memahaminya saya harus jelaskan dulu secara global bahwa bentuk-bentuk ihram itu ada 3. Ya. Inilah yang disebut dengan 3 jenis haji. Ya. Disebut 3 jenis nusuk haji. Nah, 3 jenis nusuk ini yang pertama adalah haji tamattu. Yang pertama, haji tamattu. Tamattu itu apa? Tamattu itu apa? Tamattu itu adalah orang yang melakukan umrah. Orang yang melakukan umrah. Kemudian dia tahallul. Tahallul artinya apa? Dia menjadi halal. Ini istilah ya, sering kita gunakan dalam bab haji itu. Dia harus menyatu bahasa tahallul. Tahallul artinya dia sudah menjadi halal. Ya, itu kalau tahallul umum. Ya, nanti ada di pembahasan haji tahallul pertama, tahallul kedua. Kita harus paham lagi istilahnya. Ya, salah istilah melanggar, bahaya. Urusannya panjang. Ya, urusannya panjang. Kalau nggak tahu masalah, bisa menyembelih onta. Ya, dan bisa tahun depannya harus kembali mengulangi haji. Ya. Maka ini istilah. Jadi tahallul itu artinya dia sudah bebas dari ihram. Itu makna tahallul. Orang masuk ihram kan artinya dia ihram ada sejumlah perkara tidak boleh dilakukan. Karena itulah disebut ihram. Ada hal-hal yang dilarang dia melakukannya. Jelas ya? Begitu dia lepas selesai ihramnya, maka seluruh yang dilarang ini menjadi halal untuknya. Tadinya tidak boleh memakai kain yang bersambung dengan jahitan. Setelah ihram boleh dia pakai lagi. Ya. Kan begitu. Tadinya tidak boleh menutup kepala. Setelah ihram boleh menutup kepala. Ya. Jelas? Tadinya tidak boleh pakai wangi-wangian. Setelah ihram boleh dia wangi-wangian. Ya, setelah tahallul bermakna umum dan tahallul kedua di pelaksanaan haji, tadinya tidak boleh menyentuh perempuan. Kan begitu? Ya. Tidak boleh berjima dengan perempuan. Tapi setelah tahallul itu diperbolehkan. Dihalalkan. Jelas sampai sini? Ya. Jadi haji tamattu orang yang umrah. Setelah dia selesai umrah dia tahallul. Setelah dia tahallul dia haji. Dia haji. Ya. Dia haji. Karena dia menyelingi antara haji dan umrah dengan tahallul, maka dia harus membayar apa? Membayar hadyu. Ya. Dia harus menyembelih sembelihan. Kalau dia tidak mampu menyembelih sembelihan, maka dia berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika dia kembali ke kampungnya. Ini yang disebut dengan apa? Haji apa ini? Haji tamattu. Jelas sampai sini? Ini haji yang pertama, haji tamattu. Haji yang kedua adalah haji qiran. Haji qiran. Haji qiran adalah orang yang melakukan umrah dan haji sekaligus. Dia gabungkan tanpa ada tahallul antara keduanya. Tanpa ada tahallul antara keduanya. Ya. Dan haji qiran ini untuk orang yang membawa apa? Sembelihan. Ya. Dia jalan misalnya dari kotanya, dari Madinah, orang Taif, dari Taif dia sudah bawa kambing. Ya. Dia sudah bawa kambing. Maka dia hajinya haji apa? Haji qiran. Iya. Jelas sampai sini? Nah. Iya. Maka ini haji qiran. Dan qiran ini menurut pendapat yang rajih adalah boleh walaupun dia tidak membawa apa? Dia tidak membawa sembelihan. Dia tidak membawa sembelihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam atau karena para sahabat, sebagian para sahabat ihram mereka dengan haji qiran, ya. Dengan haji qiran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Mereka dengan haji qiran dan mereka tidak membawa haji. Ya, mereka tidak membawa haji. Jelas? Nah, baik. Ini tentang haji qiran. Sekarang sebelum kita pindah kepada haji yang ketiga, ya, muncul pertanyaan, apa perbedaan antara haji tamattu dan haji qiran? Ya, perbedaannya kalau tamattu diselingi dengan apa? Tahallul. Ini tidak. Ya. Umrah langsung digabung dengan apa? Haji. Ya, ada perbedaan yang kedua. Nah, secara perbedaan yang kedua, ya. Kalau haji tamattu sa'inya 2 kali. Sa'i untuk umrah dan sa'i untuk haji. Sa'i untuk umrah dan sa'i untuk apa? Haji. Oke. Kalau haji qiran, dia umrahnya sa'inya cuma sekali saja. Sa'inya cuma sekali. Kalau di tawaf kudumnya, di tawaf dia datang di umrahnya yang disebut dengan tawaf kudum, dia telah sa'i di situ, maka di tawaf haji, tawaf ifadah, setelahnya tidak perlu dia sa'i lagi. Kalau di tawaf pertamanya dia belum sa'i, dia undur setelah tawaf ifadah, maka tidak ada masalah. Ini bagi siapa? Haji qiran. Jadi perbedaan haji qiran dan tamattu ada 2. Ya. Jadi kaidahnya begini saja. Haji tamattu sama dengan haji qiran kecuali dalam 2 hal. Ya, kecuali dalam 2 hal. Ya. Dalam haji tamattu ada tahallul dan 2 kali apa? 2 kali sa'i. Dan 2 kali sa'i. Ya. Walaupun kita akan bahas nanti sa'i yang kedua bagi haji tamattu ini, apakah wajib atau sunnah, ini kita akan bahas. Jelas? Baik, sekarang haji yang ketiga. Sebut dengan namanya haji ifrad. Haji ifrad. Ya. Dan haji ifrad dari namanya itu sudah jelas. Ifrad itu artinya disendirikan. Jadi dia masuk niatnya untuk haji saja. Masuk niatnya untuk apa? Untuk haji saja. Iya. Nah, ya. Dan haji ifrad ini sama persis dengan haji apa? Haji qiran. Bentuk pelaksanaannya sama. Tapi bedanya, haji ifrad tidak ada apa? Tidak ada membawa sembelihan. Tidak ada sembelihan bagi orang yang haji ifrad. Ya, ini saja yang menyebabkan ya, sebagian orang yang sudah haji, kalau dia sudah haji wajib, ya, dekat musim haji dia baru datang, dia haji ifrad saja. Ya, selain dari memang itu yang paling praktis, ya, apalagi kalau dia datang sudah tanggal 9 hari Arafah, orang sudah ke Arafah, dia baru tawaf, baru ini, ya, capek dia mengejarnya. Maka praktisnya dia langsung ke mana? Ke Arafah. Ya. Dia sudah praktis dari sisi itu, dan praktis dari sisi dia tidak menyembelih sembelihan. Jelas? Ya. Sebab sembelihan keterkaitannya banyak. Orang menyembelih ya, dari sisi biaya, kemudian dari sisi dia menyembelihnya, ya. Dari sisi menyembelihnya, ini keterkaitan. Nah, dan keadaan manusia beraneka ragam, subhanallah. Ini dari hikmah syariat kita diberi 3 pilihan haji agar supaya setiap orang memilih sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang mudah baginya. Sesuai dengan apa yang mudah baginya. Nah, dan para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdal. Apakah haji tamattu atau haji qiran atau haji ifrad, yang mana yang paling afdal dari 3 hal ini? Ini pembahasan insyaallah taala kita akan mengkaji pada season berikutnya. Nah, mungkin setelah maghrib nanti kita lanjutkan dengan Bulughul Maram. Ya, dan insyaallah taala Bulughul Maram kita selesaikan hingga sore besok. Sehingga malam Ahad itu seperti biasa Bahjat Qulubul Abrar. Ya, kemudian besoknya pembahasan jihad. Kita mungkin kita padatkan materinya sampai sore saja. Sehingga antara maghrib seperti biasa kita baca Bahjat Qulubul Abrar.
Baik, saya cukupkan di sini. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Pada waktu yang